Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi di channelku ya. Sekarang aku mau bacain untuk zodiak Aries. Ada energi apa ya zodiak Aries? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ada energi yang sepertinya tuh kayak yang sulit untuk menghapus jejakmu, seperti itu ya. Siapa lagi? Ada keraguan, kayak menimbang-nimbang gitu ya, kayak lagi berpikir mantepnya enggaknya gitu, jadi sangat serius dalam berpikir. Terus kayak ada yang lagi butuh pencerahan juga. Ini seseorang yang sedang mencari jawaban atas kejadian-kejadian gitu ya dalam hidupnya. Oke, kenapa sih sampai nggak bisa ngelepasin jejak? Oke, oh my god, of course I know. Ini tuh seseorang di luar sana ada yang nggak bisa move on dari kalian karena ternyata jawaban dari alam semesta adalah kasih sayang yang pernah engkau berikan cukup dalam sama seseorang itu, yang orang itunya tuh nggak bisa melepaskan sedikit pun tentang dirimu, segala hal yang berhubungan dengan kamu, segala hal yang kaitannya dengan kamu. Dia di jalan ketemu sama siapa mirip kamu dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, lanjut. Barusan ada yang nelpon ya, jadi ya sepertinya nanti ada kabar dari seseorang ini gitu, karena dia udah bener-bener kecarian, udah menyadari mungkin kesalahannya yang selama ini dia lakukan sama kalian kayak gitu ya. Ada energi yang bener-bener udah nggak mau bersama lagi dengan seseorang itu, karena di sini orangnya itu suka mengatur, mendominasi, selalu ada sesuatu hal yang buat dia itu pengen dinomorsatukan gitu ya. Atau bisa aja nih seseorang di sini itu ada masalah dalam segi kayak masa kecilnya yang sedikit sekali ya kasih sayang yang dia terima mungkin dari berbagai kayak terlalu banyak anaknya dulunya mungkin ya, orang tuanya, atau dia diasuh sama neninya sama pembantu gitu, yang dia kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya gitu. Jadi ketika dia bersama dengan kalian, dia ngerasa kalian itu pengganti dari seseorang, mungkin ibunya atau apa, kakak yang deket sama dia gitu ya. Tapi di sini entah kalian ataupun orang yang kalian fokuskan di sini, dia bercita-cita atau memang sudah melalui hal-hal yang berat gitu. Dia berencanakan untuk berspiritual. Ada hal di mana dia ingin memperbaiki keadaan. Dia menyadari sebetulnya bahwa dia itu sudah banyak menyusahkan kalian dalam segi emosionalnya, dalam segi kayaknya dia akan datang dengan versi dia yang baru kayak gitu, dengan versi dia yang baru yang lebih spiritual. Mungkin kalian adalah orang yang spiritual berdampingan dengan orang yang belum berspiritual, jadi kadang nggak cocok, kadang nggak sinkron, kadang nggak nyambung gitu ya. Nah, dia ini mau datang ke kalian karena ada niat yang baik. Dia merasa bahwa tidak ada yang bisa menggantikan sosok dirimu ini gitu ya. Dia nggak bisa menghapus jejakmu di sini ya, karena dengan kalian ini dia bisa belajar arti benar dan salah, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak baik untuk dilakukan. Ya udah banyak belajar hal dari kalian kayak gitu ya. Oke, kok Aries agak-agak mellow ini ya, mungkin lagi sakit, terutama perasaan ya, lagi benar-benar terasa begitu menyakitkan ya.
Tapi jauh di lubuk hati seseorang itu, dia menginginkan sebuah rekonsiliasi, pengen balikan, pengen ketemuan, pengen dia udah menyadari setiap hal-hal yang detail, kesalahan-kesalahan yang dia pernah perbuat ke kalian, kayak gitu ya. Oke, ada apa lagi ya? Dia udah pernah ngobrol sama salah satu keluarganya di situ. Dia meminta restu, ataupun mungkin sudah ada pembicaraan ya, mungkin lihat kalian yang udah cocok mungkin di sini ya, yang ada seseorang di sini yang mengatakan bahwa kamu harus berubah, kamu harus bisa menjadi seseorang yang lebih baik ya. Jangan terlalu memaksakan sesuatu hal. Kamu harus bisa menjadi orang yang lebih dewasa, seperti itu ya untuk orang ini ya. Dan kenapa gitu dia itu nggak bisa ngapusin jejakmu sedikit pun, karena ingat dengan kebaikan-kebaikan hatimu, ingat dengan sesuatu yang pernah kalian pernah memberikan banyak hal di sini ya. Dan ketika dia jauh dari dirimu, itu dia merasa sakit hati banget, kecewa banget, sedih banget, hancur banget. Pokoknya the Three of Swords bercerita tentang keterpurukan yang amat luar biasa bagi dia gitu ya. Dan cerita tentang kebaikan dan keburukan di sini, The Knight of Pentacles mengatakan bahwa dia menyadari bahwa apa yang pernah dia katakan, pernah dia lakukan itu salah gitu. Sehingga dia kadang-kadang dia mundur, tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melihat dari kejauhan, memantau energimu, apakah energimu sudah memaafkan atau tidak, karena di sini ada energi Aries yang ingin putus dari seseorang ini, ataupun sudah memutuskan di dalam batinnya kalian tentang masa depan. Nah, ternyata orang tersebut yang mungkin sedang berjauhan sama kalian, dia tidak bisa mengungkapkan keinginannya, tapi kartu ini mengatakan hal yang sangat real, bahwa kebaikanmu itu udah diakui gitu oleh dia pribadi, juga keluarganya gitu ya. Dan di sini ketika orang itu ditinggalkan oleh kalian ya, dia sebetulnya belum bisa melepaskan bayang-bayanganmu ini ya kan. Dia menyembuhkan diri dengan bermeditasi atau bermunasabah diri dengan pencerahan. Mungkin dia dengerin tarot, mungkin dia dengerin beberapa orang di sini yang punya kelebihan dalam spiritualnya, meminta bantuan mungkin dalam ya seperti pencerahan gitu ya. Di sini ini sebetulnya dia itu sangat mengharapkan bisa bersama denganmu dalam mahligai rumah tangga gitu. Coba aku pengen tahu sih kenapa kalian kok pergi ya, kenapa kalian ingin pergi. Mungkin nggak kuat, atau di sini kalian udah nggak sanggup gitu. Tapi ternyata seseorang di luar sana itu ngefans sama kalian. Dia menganggap dirimu itu adalah sebagai seseorang yang dia dambakan, dia idolakan, dia benar-benar mencintai sosok kepribadianmu. Dia sangat menghargai, menghormati gitu ya tentang adanya dirimu ini. Dia sangat bahagia banget, kayak engkau adalah seseorang yang begitu berharga di matanya, seperti itu ya. Di sini mungkin lelahnya karena memang beda pendapat ya. Kamu maunya ke kanan, dia ke kiri. Tapi selama ini dia itu selalu menang karena kalian mengalah di sini. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian juga pengen didengar juga. Kalian pengen juga gitu ya, diikutin apa mau kalian gitu, karena kalian di sini tuh kecewa ya. Dalam hati kalian mencintai dia, sementara dia selalu menyampingkan kalian gitu. Dia nggak memprioritaskan kalian gitu. Dia cuman pengen dianya aja yang dapat apa yang dia mau gitu. Sementara kalian itu cukup tulus sama dia. Kadang-kadang kalian suka mengalah untuk dia gitu, padahal kalian misalnya nggak setuju dengan pendapatnya dia, tapi kalian mencoba untuk pura-pura setuju demi kebaikan. Di sini banyak yang Aries ini mengalah demi keutuhan
rumah tangganya atau kebahagiaan dalam hubungan asmaranya di sini. Makanya ada energi yang melelahkan gitu. Biasanya tuh Aries tuh berkobar-kobar banget ya. Cewek atau cowok yang benar-benar kuat dalam segi pemikirannya yang logis, jangan berani-berani deh adu argumen sama orang ini. Ya pasti kalah sama Aries ya. Aries orangnya fokus kalau lagi ngomong gitu. Kadang kalau punya pacar gitu ataupun siapa yang lagi deket sama kalian gitu, kalian sulit untuk bisa ketawa lepas gitu. Karena kalian yang benar-benar sayang banget sama dia. Ya kan? Gitu. Kalau misalnya ciri-ciri orang yang mudah kesinggungan itu karena dia punya rasa cinta yang amat besar. Kalian nih cinta banget sama orang yang sedang kalian fokuskan. Dia ngomong apa aja, kalau lagi sedih, kalian sedih banget. Ya ampun, kayak dicabik-cabik gitu. Artinya kalian ada ikatan emosional yang kuat sama dia ya. Tuh, di sini ada energi yang sedih. Sedih karena kalian itu adalah sosok yang tulus ya. Jadi jiwamu itu penyayang dan menerima setiap hal-hal yang berbeda gitu. Kalian orangnya tuh kalau teman-teman kalian tuh deket sama kalian tuh hebat gitu, kayak bebas gitu, kayak dia tuh punya energi baru dalam di dunianya gitu yang nggak didapetin dari orang lain kayak gitu. Cuma kalian yang bisa bikin dia ngerasa jadi dirinya sendiri kayak gitu ya. Di sini ada juga orang yang udah bikin kalian bahagia juga, yang mungkin kalian di sini dicintai juga gitu ya sama seseorang di sini. Ada energi yang Ariesnya berkorban untuk seseorang. Ada juga energi yang Aries yang punya seseorang yang sangat baik dan selalu memberikan apa yang diinginkan. Ada dua ini ya, jadi Aries. Ini benar-benar dua ya, kartunya hadir dua ketulusan. Ketulusannya tuh double banget guys. Ketika seseorang yang deket sama kalian atau kalian yang deket sama seseorang, tiba-tiba jiwa kalian itu kayak yang baru dilahirin ke dunia gitu, kayak yang baru masuk sekolah SMA, SMP gitu ya. Artinya di dua energi ini dalam ketulusan yang amat nyata. Tulus banget. Dua loh hadirnya. Ya. Dua loh hadirnya. Cuman di sini kalian kan lagi sedih nih. Lagi banyak yang mesti dibenahin lah. Masih banyak yang harus dilakukan lah, inilah itulah nih. Jadi mungkin si pasangan kalian ini lagi ngobrol apa, kaliannya lagi di mana gitu pikirannya ya, tiba-tiba masuk aja ya, terjadilah sesuatu hal yang bikin kalian jadi merasa tersinggung lah gitu. Ada kata-kata yang bikin kalian tersinggung di sini tuh kan. Ini bagus banget sih sebetulnya kalau ada desan, artinya bahwa kalian tuh saling menyinari satu sama lain ya. Tapi ya kadang-kadang dibungkus sama sifat dan tingkah laku ini kan pembawaan dari masa lalu nih. Kayak dia bergaulnya sama siapa. Gak mungkin dong kalau dia bergaul sama orang-orang yang baik ya. Dia gak mungkin galak gitu. Gak mungkin dia itu ngomongnya kemana aja. Mungkin dia biasa ngobrol sama orang-orang yang kasar. Orang-orang yang biasa ngomongnya tuh berekspresi bebas gitu ya. Jadi kadang-kadang juga kalian tuh gak suka gitu. Orangnya suka mendominasi ya kan. Di balik sikapnya yang buruk ya, tapi dia punya hati yang tulus. Ada orang yang baik sikapnya tapi keras gitu ya jiwanya, tapi pemaaf. Jadi semuanya udah emang setelannya kayak gitu ya. Kalian juga tahu dia itu sebetulnya nggak sengaja ngomong apa gitu, cuman kaliannya lagi sedih, atau sebaliknya kaliannya lagi ngomong apa, dianya lagi banyak masalah, terus kalian tuh jadi tempat buat caci makinya dia gitu, yang padahal nggak ada niat gitu, nggak ada niat mau bikin dia sedih atau apa gitu ya. Mungkin di sini juga perlu pembelajarannya gini guys, kalau kalian yang udah berumah tangga nih ya, lihat dulu posisi pasanganmu. Bisa dibawa ngobrol enggak? Ya, itu yang terjadi dari konflik-konflik rumah tangga. Saya meneliti konflik rumah tangga itu di dalam perceraian saya. Saya lihat, saya rasakan, saya dengar.
Apa sih yang sebetulnya menjadi pokok permasalahan? Itu karena kita nggak tahu posisi masing-masing, guys. Ya, kadang kita itu sebetulnya maunya pasangan kita ngertiin kita, atau pasangan kita maunya kita yang ngertiin dia. Nah, posisinya siapa yang mau ngalah? Nggak ada. Yang ada terjadi gesekan. Gesekan artinya di sini saya dulu, nggak aku dulu, nggak kamu dulu, atau siapa dulu nih yang mau dengerin aku gitu. Kalau salah satunya bisa mengalah ya pasti konflik itu berkurang. Kalau seperti itu akhirnya berpisah, bercerai di sini ya. Ada energi yang sudah bercerai di sini. Oke, the bottom of the deck-nya walaupun sudah berpisah, atau pisah ranjang lah, atau pisah negara lah, karena pergi misalnya bekerja lah, kita berpisah dulu untuk sementara waktu dan segala macam, dia masih tetap stalkingin media sosialnya kamu. Dia masih worry about you. Dia nggak bisa lepas jejak begitu aja dari kamu. Ini hanya masalah perdebatan. Semakin banyak perdebatan itu semakin kadang-kadang kita makin sakit. Udah berpisah kita ingat, makin kita marah kita makin ingat. Sebetulnya seperti itu sih. Ya, cinta itu dipenuhi dengan banyak metode-metode kayak ya. Tapi kalau nggak berantem rasanya gimana gitu ya. Ini kalau misalnya nggak berpisah dulu rasanya gimana gitu, kayak ta'aruf gitu ya. Berpisah lalu bersatu. Tapi kan ini udah bukan zamannya ta'aruf lagi, udah pada rumah tangga gitu. Mungkin kalian dipisahkan untuk kebaikan sementara waktu. Karena apa? Seberapa besar sih cintamu, seberapa besar sih cintanya dia gitu. Kalau memang ini masih jodoh ya pasti akan ada aja jalannya semesta menggiring kalian bisa bersatu lagi gitu. Ini kan sebetulnya perjalanan untuk mendewasakan kalian. Seberapa besarnya dia bermanfaat tidaknya buat kamu, seberapa pantas gitu ya. Dia nggak bisa lepasin jejakmu karena di sini menurut dia kalian adalah orang yang bisa mengerti situasi dan keadaannya dia gitu. Ini ada huruf N ya, huruf C, I, wow, tuh dia masih pengen balik lagi ke kamu ya. N udah. Kalian juga ketemu sama twin flame ataupun ada orang-orang yang mirip mantan yang masih sikapnya juga sama, yaitu hanya sebuah kayak alam semesta itu ngirim orang-orang yang mirip-mirip itu karena orang tersebut masih mendambakanmu di sini. Tiba-tiba nih di jalan ada yang mirip banget sama mantan kalian, dia masih mendambakan, masih mengharapkan kembali ke kalian gitu ya. Terus apa? N J I O U Z T V R L. Siapa lagi? Apa lagi? P. B. M. Tumben biasanya ini aja gitu ya kata-katanya. Apa huruf-hurufnya sekarang atau ada yang masuk. Oke, di sini ada yang minta ditelepon sama kalian, ataupun dia mengharap tolong maafkan aku, tolong terima aku, tolong jangan lupakan aku, tolong kamu jangan pergi dari aku kayak gitu. Terus di sini ada yang udah pernah ngucapin janji ke kalian, ada nggak? Misalnya dia mau datang ke rumahmu, dia mau bicara sesuatu yang serius dengan keluargamu, dia mau mengikat janji sama kamu. Di sini ada nggak yang belum tercapai gitu ya? Kaliannya udah males duluan, udah ngeblok gitu, udah nggak mau lagi nerima dia ada di sini ya. Terus oke. Apa ya? Sebetulnya di sini ada pasangan yang tidak mengerti maksud dan tujuan masing-masing kayak gitu. Dan ini tuh kayak misteri banget buat kalian berdua, yang bikin kalian kayak ngisi TTS gitu. Ada yang belum terjawab kayak gitu.
yang dia tuh maunya kayak gimana. Banyak yang menutupi kebusukannya, kebohongannya gitu. Ketidakjujuran ini membuat kalian gak nyaman. Nah, kenapa kalian pergi? Baru kejawab sekarang. Kalian gak suka dengan ketidakjujurannya dia gitu. Kalian malas banget. Dia gak pernah mau membuka pembicaraan yang bener-bener real. Dia tuh selalu bikin bulak-belok. Kalian sudah tahu sih tujuannya tuh kemana. Dia belokin aja biar gak ketahuan. Kalian sudah tahu. Arahnya udah tahu. Aries juga orang yang cerdas banget. Dia tahu jalan pikiran kamu kayak gitu. Dia tahu jalan pikirannya dia, kamunya kuat untuk bisa. Aries itu nggak bisa loh kita bohongin sebetulnya. Tapi biasanya Aries ketemunya sama pasangan-pasangan yang kadang-kadang nggak jujur gitu. Nggak jujurnya bukan karena bohong atau dia ada kebusukan. Mungkin ada yang ditakutin kalau terus terang nanti takutnya gimana gitu. Sementara perjalanan di sini tuh kalian itu udah capek banget ya. Ada yang udah berpisah di sini, yang udah dibohongin sama pasangannya dan dia pergi ke kayaknya keluar deh, keluar pulau apa keluar kota kayak gitu ya. Bisa aja keluar negeri, dan ini tuh bener-bener viral banget. Kalian itu kalau misalnya hubungan sama seseorang, lagi pacaran aja itu semua orang tahu gitu. Ada banyak yang orang pengen tahu banget kehidupanmu. Mungkin kalian artis di lingkungan kalian sendiri ya. Jadi kadang-kadang orang juga pengen tahu banget gitu. Kalian tuh misalnya orang yang penting kali ya. Orang yang disukai banyak orang mungkin. Jadi up to date banget, mereka selalu nungguin kabar dari kalian kayak gitu. Ya ampun, masih ada yang kayak gitu ya. Oke, apalagi ya? Kata dia gitu, seseorang di luar sana yang bilang, kamu itu nggak bisa lari kemana-mana, kamu itu cuman sama aku kayak gitu. Dia pede banget ya. Ini ada yang bener-bener pede banget bahwa kalian itu nggak bisa ngegantiin dia gitu. Dan justru sebetulnya dia sendiri yang nggak kecarian kalian, yang nggak bisa hidup tanpa kalian, yang dia nggak bisa ngehapus jejak kalian. Atau di sini sama-sama sayang, sama-sama cinta, yang ketutup sama ego masing-masing sih sebetulnya. Tapi nggak tahu ya sejauh mana perkembangannya, karena setiap hari itu energinya beda-beda. Bisa aja nanti besok dia minta maaf, nelpon kalian, gitu, kaliannya mulai terobati. Sebetulnya Aries itu orangnya keras banget, tapi penyayang banget. Tapi kalau udah marah lama banget. Susah maafin gitu. Tapi kalau udah maafin, udah bisa deket lagi gitu, itu bener-bener deh. Oh, cerita-cerita lagi kayak wah banyak banget hal yang mau di-share gitu, kayak wah curhat bisa berjam-jam gitu Aries ya. Oke, mungkin gitu aja untuk readingan zodiak Aries. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga resonate. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga kalian mendapatkan pasangan kalian yang benar-benar dewasa, sama-sama memperbaiki semua hal dan bisa bersama dalam ikatan yang suci dalam suka dan duka. Oke? Makasih udah nonton videonya zodiak Aries. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Aries selanjutnya. Dadah Aries.